Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang jelas dengan cara orang yang bisa menghargai sejarah itulah orang yang akan berhasil. Karena sejarah ini muncul dari kekuatan perjuangan terdahulu kita. Maka kita sebagai generasi penerusnya harus mengingat jasa-jasa beliau, perjuangan beliau untuk apa? Membangkitkan semangatnya yang penerus ini harus lebih bersemangat. Karena perjuangan ini, Indonesia kemerdekaannya tidak dengan mudah diperoleh, tapi dengan tetesan darah bisa. Anak-anak harus memahami, harus diingatkan, sehingga setiap ada upacara, inilah cara kita untuk mengingatkan bahwasanya penting sekali anak-anak mengetahui sejarah, mengubah maknanya, dan anak-anak semangatnya harus lebih tinggi karena perolehan ini tidak gratis, semuanya butuh perjuangan. Bukan profil pelajar Pancasila. Penting pelajar Pancasila selain memang memberi semangat, anak-anak harus memaknai itu dalam hati, membakar semangatnya, jiwa raganya, memasukkan dia sandiwara itu, anak-anak pasti dia berperan. Saat berperan, emosionalnya, semuanya dimainkan di dalam dirinya supaya apa? Menyemangati sandiwaranya. Dia membayangkan zaman dahulu seperti apa. Tadi saya lihat Bapak Ibu guru kali dan nangis mendengar puisi. Artinya apa? Artinya semangat yang kamu tampilkan karena benar-benar dari dalam hati yang menyanyi, yang semua keterampilan anak juga tampil tadi. Ada yang tampil main biola, ada yang main keyboard, puisinya juga jago, juga karaoke-nya juga jalan. Artinya siapa tadi yang berpuisi tadi juga bernyanyi. Semuanya dengan hati. Karena dengan hati yang diterima adalah semangatnya. Pancasila yang jelas kalau sudah masuk dalam hati, maka kalau sudah di hati, pekerjaannya juga akan dengan ikhlas, hasilnya pasti maksimal. Jadi semuanya saling terkait. Wajar Pancasila selain kewirausahaan, selain itu semangatnya juga muncul, semuanya bisa ditumbuhkan, terutama dari apa? Dari hati yang bersih. Untuk mencari hati yang bersih, banyak ide seperti ini tadi yang ada. Terima kasih waktunya Pak Dan. Semangat, tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, SMK 1 Sidoarjo bisa hebat luar biasa. Semangat semua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka kok, merdeka wisanku. Merdeka. Bacaan. Bacaan. Merdeka dong. Ya Allah. Alhamdulillah. Dek, awak dhewe wis merdeka, Dik. Alhamdulillah Mas, anak iki jangan gak perlu dijajah Londo karo Jepang. Iya, Dik, alhamdulillah. Setelah mendengarkan berita proklamasi melalui radio, rakyat menyambut dengan sukacita kemerdekaan Indonesia. Maka, sejak tanggal 1 September, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa rakyat sudah bisa mengibarkan bendera merah putih dimanapun. Namun, malam hari tanggal 18 September di Hotel Yamato, secara diam-diam, tentara Belanda yang masih ada di sana mengibarkan triwarna bendera merah putih biru milik Belanda. Keesokan harinya, tanggal 19 September, rakyat yang melihat hal ini menjadi marah. Presiden Surabaya mencoba melakukan negosiasi dengan tentara Belanda di dalam hotel. Namun, mereka enggan menurunkan bendera triwarna tersebut. Hal ini membuat pemuda menjadi marah dan melakukan penyerangan terhadap tentara Belanda. Sebagian pemuda lainnya langsung keluar dari hotel dan menuju menara. Mereka merobek warna biru dan tinggal tersisa warna merah dan putih. Meskipun Indonesia telah menyatakan merdeka, Belanda masih tidak menerima hal tersebut. Sehingga di beberapa wilayah Indonesia terjadi berbagai pertempuran antara tentara Belanda dan rakyat Indonesia. Hal ini membuat Soekarno berpikir untuk bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui seorang utusan tentang hukum perang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lalu mempertimbangkan pertanyaan dari Soekarno, dan beliau lantas mengeluarkan fatwa bahwa bertempur melawan penjajah hukumnya fardu ain. Hal inilah yang menguatkan para pejuang untuk semakin gigih mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia.
pada tanggal 21 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama ulama dari berbagai daerah, baik dari Jawa, Madura, dan sebagian dari luar Jawa, berkumpul di Surabaya untuk membahas mengenai fatwa jihad melawan penjajah. Hal ini dilakukan karena sekutu mulai mendarat di tanah air yang diikuti oleh tentara Belanda. Keesokan harinya, tanggal 22 Oktober 1945, para ulama memutuskan tentang suatu keputusan yang dikenal dengan istilah resolusi jihad, yang intinya adalah ulama, santri, pemuda, dan seluruh masyarakat Indonesia harus bahu-membahu melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua mendarat di Surabaya yang diikuti oleh tentara Belanda. Rakyat yang mengetahui hal tersebut menjadi marah dan meletuslah berbagai pertempuran di wilayah sekitar Surabaya. Melihat hal ini, tentara Inggris mengundang Presiden Soekarno untuk melakukan negosiasi agar pertempuran dihentikan. Maka rombongan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, beserta rombongan dari Jakarta tiba di Surabaya. Mereka lalu melakukan perundingan agar pertempuran ini dihentikan. Kesepakatan pun disetujui bahwa kedua pihak, baik Inggris maupun rakyat Surabaya, harus menghentikan serangan. Kabar mengenai gencatan senjata pun mulai disebarluaskan. Namun, di beberapa tempat, baku tembak masih terus terjadi. Jenderal Malabi yang sedang melintas di Jembatan Merah dihentikan oleh sebagian pejuang. Dia ditembak dan mobilnya dilempar granat hingga meledak. Kabar tentang tewasnya Jenderal Malabi membuat Inggris marah besar. Jenderal Mansert, pengganti Malabi, akhirnya mengeluarkan ultimatum. Rakyat harus menyerahkan senjatanya, berjalan dengan meletakkan tangan di atas kepala, serta membawa bendera putih sebagai tanda menyerah. Batas waktu yang diberikan sampai tanggal 10 November jam 6 pagi. Jika ultimatum itu tidak dilaksanakan,
maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan perangnya untuk menghancurkan kota Surabaya. Tepat pukul 10 malam, tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo melalui radio menolak ultimatum Inggris tersebut. Maka rakyat Surabaya dan semua laskar rakyat harus siap untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan Inggris. Mak, aku njaluk donga ya, Mak. Aku pengen melu perang. Iya, Le. Udah lo. Muga-muga awakmu selamat ya, Le. Dek, Joko arek-arek yo. Aku tak budal perang. Dongakno aku ya, Dek. Iya, Cak. Muga-muga selamat. Tak enteni perlo, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar.